Perlu diketahui dalam drama kolosal ini yang berjudul Jihad yang ditulis naskah oleh Al-Ustadz Ulumuddin, dan tentunya beliau adalah santri sekarang menjadi Ustadz. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangan yang meriah untuk santri Al-Hidayah 2. Tahun itu akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945, Indonesia datang juga menyatakan dirinya sebagai negara merdeka, sebagai negara berdaulat. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tentara siap-siap 2. Musiknya mati. Tentara siap-siap 2. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan Indonesia mendapat cobaan yang berat. Tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional untuk mengurus tahanan saja, tidak mengotak-ngatik kemerdekaan Indonesia.
Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Atas saran besar Jenderal Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Dalam memutuskan hukumnya, hadir dalam pembicaraan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Abdul Khalid Hasyim, Abdul Karim, dan Yusuf Hasyim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya utusan dari Bung Karno ingin menyampaikan pesan beliau. Apakah hukum membela tanah air bukan membela agama ataupun Al-Quran? Sekali lagi, apa hukum membela tanah air bukan membela agama ataupun Al-Quran? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Tiap-tiap orang mukallaf yang berperang melawan penjajah adalah jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan adalah mati syahid. Dan mereka yang mengkhianati perjuangan dan memecah persatuan, bahkan menjadi tangan kanan penjajah, wajib hukumnya diperangi. September 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah fatwa jihad yang beritikat ijtihad bahwa perjuangan membelah tanah air itu suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan bagi kemerdekaan umat Islam. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945, pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar rapat konsul Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura. Rapat digelar di kantor Hufbestur Nahdlatul Ulama di Jalan Utan 4 nomor 2 Surabaya. Di tempat inilah setelah membahas siswa-sis perjuangan dan membicarakan upaya kemerdekaan Indonesia, di akhir pertemuan pada tanggal 22 Oktober 1945, pengurus besar Nahdlatul Ulama akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Hukum melawan penjajah adalah fardhu ain yang wajib dilakukan tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak yang bersenjata atau tidak. Bagi yang berada dalam jarak pertinggalan 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak pertinggalan tadi, hukum itu menjadi fardhu kifayah yang cukup kalau dilakukan sebagian saja. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Menjendi di Hotron bertindak sebagai Panglima Agni untuk Jawa, Bali, Madura, dan Lombok untuk menyebarkan pamflet melalui udara, menegaskan kekuasaan Inggris di Surabaya, dan pelarangan memegang senjata selain bagi mereka menjadi pasukan Inggris jika ada yang memeganginya. Dalam pamflet tersebut disebutkan bahwa Inggris memiliki alasan untuk menembaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kiai, saya sudah membaca selembaran resolusi jihad. Hati saya langsung bergelora. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, saudara-saudara pojok kampung Surabaya, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, serta para santri Nusantara, kita semua telah mengetahui
bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan Jepang. Mereka meminta kita supaya datang kepada mereka dengan mengangkat tangan. Mereka meminta kita supaya datang kepada mereka dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita telah menyerah. Berkata, sungguh tidak benar. Kita adalah bangsa yang besar yang memiliki beribu-ribu, berjuta-juta rakyat sebagai sistem kontrak pendukung. Memang persenjataan yang kita miliki tidak sebanyak dan secanggih mereka. Akan tetapi kita mempunyai saudara-saudara seperjuangan yang bersedia membela dan merebut kemerdekaan ini. Walaupun harus menyerahkan raga serta detik darah penghabisan. Namun demi agama dan bangsa, kita harus rela berkorban. Jangan kita mau mereka menginjak-injak harga diri kita. Kita rebut kemerdekaan ini dengan semangat yang bergelora para saudara. Percayalah bahwa Allah bersama kita. Rawi-rawi ratas, malang-malang butuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Laskar Hizbullah dan para pejuang Surabaya marah dan langsung bersatu menyerang Inggris. Pasukan Inggris pun balik menyerang dan terjadi pertempuran. Dipenjarakan sosok yang ketiga itu berada dalam pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 28 Oktober 1945, Laskar Hizbullah dan pejuang Surabaya lainnya berbekal senjata rampasan dari Jepang seperti bambu runcing dan celurit melakukan serangan frontal terhadap pos-pos dan markas pasukan Inggris. Inggris kewalahan menghadapi gelombang kemarahan pasukan rakyat dan massa yang semakin menjadi-jadi. Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi gencatan senjata oleh Laskar Arek-Arek Surabaya dan pasukan sekutu Inggris. Sore hari usai kesepakatan gencatan senjata, rombongan biru kontak Inggris menuju gedung Internasio yang terletak di Jembatan Merah. Namun, sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris. Di gedung tersebut mereka meminta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak sebagai kesepakatan gencatan senjata.